Silakan Ayam Yaman. Selamat malam. Silakan. Salam Kak. Salam, silakan. Kak, aku mau bertanya. Kan sekarang ini aku tinggal di Bali ya. Mau cerita sedikit dulu. Ya, silakan. Tinggal di Bali terus kerja di restoran. Terus aku sendiri di situ orang Kristen. Terus teman-temanku itu pas waktu istirahat makan siang itu sering bertanya. Ada yang agama Hindu, ada yang agama Islam. Terus ada teman Islamku tanya bilang begini. Merujuk pada kitab Yohanes 13 ayat 13 itu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Terus di temanku mengatakan kalau itu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan katanya. Terus dalam kitab bahasa Inggris dilihatin juga sih, kalau di kitab bahasa Inggris itu juga terjemahannya Tuhan gitu, sama di kitab Yuna di teks aslinya gitu. Di teks aslinya itu Kurios. Bahasa apa kata Yunani? Yunani, ya. Katanya di situ memang artinya Tuhan gitu. Itu sih yang aku mau tanya. Itu kan ke dalam Yohanes 13 ayat 13, itu kan Yunaninya adalah Kurios. Nah, kita coba buktikan di Perjanjian Lama, di dalam Septuaginta, bahwa kata Tuhan itu bermakna Kurios. Ya. Siapa namanya? Timothy ada Septuaginta 1 Samuel nggak? Aku nggak punya. Tapi kalau kita cek ya, baik Septuaginta maupun juga dalam tekstur reseptur Perjanjian Baru, mengutip Shema Yisrael itu kata kurios yang berbunyi di situ. Betul. Kurios. Jadi Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa disebut kurios. Menerjemahkan kata Hashem itu Yod Het Vav He. Dan tambahnya sebelum ini ya Kak Elia ya, perlu kita ketahui sebenarnya kurios Lord itu sebenarnya maknanya jamak. Bisa untuk sang pencipta, bisa untuk dalam pengertian gelar biasa. Nah, perlu kita ketahui juga biasa saudara kita yang muslim itu menggunakan terjemahan Arab VDK. Dikatakan dalam Yohanes 13:13 adalah Sayyidina, bukan Rob. Jangan salah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri, Rob itu juga untuk manusia ada juga. Quran surah Yusuf ayat 50. Jadi Yusuf pun menyapa petingginya sebagai Rob. Padahal kata Islam Rob itu hanya Allah. Ternyata Rob itu banyak untuk Allah, untuk manusia. Rob itu artinya Tuhan. Nah, kenapa sebenarnya gini, sulitnya di Indonesia itu kita tidak mengenal dui ganda dari pengertian kata Tuhan, kecuali saudara kita yang dari suku Jawa ya. Kalau suku Jawa itu mereka mengenal yang namanya Gusti. Bisa untuk ini ya, bisa untuk sembahan, bisa untuk manusia biasa atau raja. Nah, sekarang Tuhan ini maknanya udah kabur. Padahal tahun 1029, kawan-kawan bisa cek ya, walaupun di Wikipedia, ada seseorang yang bernama Tuhan Janaka Mantrolot. Disebut Tuhan. Karena Tuhan itu sebenarnya vokal berat ya, vokal Melayu kuno, diberatkan kata Tuhan itu. Loh, berarti Yohanes 13:13 tidak menutup kemungkinan dong kalau Yesus itu Tuhan dalam pengertian manusia biasa. Tunggu dulu. Kita lihat dalam Alkitab di mana Wahyu pernah mengatakan, Wahyu 17 ayat 24 kalau saya nggak salah. Wahyu 19 ayat 16, Tuhan di atas segala Tuhan, Kurios Kurion. Nah ya, Kurios Kurion. Berarti Tuhan di atas segala Tuhan, ini kan untuk Allah. Berarti dia penguasa di atas segala penguasa. Itu hanya untuk Allah. Apalagi pengakuan Yesus dalam Matius 28 ayat yang ke-16-17 dikatakan segala kuasa telah dilimpahkan kepadaku. Segala loh di situ. Kata sinonim segala apa? Maha kuasa. Dan maha kuasa untuk siapa? Untuk Allah. Dan Yesus mendapatkan hak itu. Ya begitu ya. Jadi jangan kita buktiin aja lah ya. Bentar ya. Saya mau buktiin bahwa sebelum di Perjanjian Baru, ratusan tahun sebelum Perjanjian Baru, kata kurios itu sudah diterjemahkan Tuhan di dalam Septuaginta yang sudah ada 300 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Kita ntar ya, aku ini ya. Aku ini biar
semua orang lihat. Jadi nanti orang bilang, ah Elia kok ngibul kok Elia. Nah, kalau udah kayak gitu-gitu kan, ini fitnah nanti. Ya, nih ya. Wah, bentar ya. Nih kamu lihat ya. Saya lihat ini saya dari ambil. Nah ini Yesus disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan nih. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Nih ya. Tertulis suatu nama. Yaitu ntar ya. Yaitu Raja segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Coba lihat di naskah Yunaninya. Ini adalah Kurios Kurion. Dalam bahasa Inggris disebut King of Kings and Lord of Lords. Nah coba kita lihat dalam 1 Samuel ya. Ini 1 Samuel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu 300 tahun sebelum Yesus lahir. Di sini dikatakan berbicaralah Tuhan. Di sini Tuhan huruf besar semua. Nah lihat bahasa Ibrani ini apa? Ini. Ve amarta dabir Yehova ki shomea. Nah coba lihat Yunaninya apa? Hereis lalei kurie. Dari kata kurios. Ya, jadi apa? Kata kurios itu sudah dipakai untuk merujuk kepada Tuhan di perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi kalau mereka bilang itu artinya Tuhan bukan Tuhan, sebelum Yesus lahir aja itu sudah digunakan di perjanjian lama untuk merujuk kepada Tuhan. Karena di zaman Samuel, firman yang menjadi daging itu belum datang. Nih. Jadi kalau dia bilang itu hanya Tuhan saja, oh ternyata bukan hanya Tuhan, ternyata dia ini. Tadi kuria itu ya, ntar itu bentuk datif tadi ini medis ini. Nih, Tuhan di atas segala Tuhan. Di sini juga menggunakan kurios kurion. Gitu ya. Jadi kalau mereka fitnah orang Kristen tuh menuhankan Yesus, kurios itu bukan artinya Tuhan, dia itu nggak belajar. Nggak pernah belajar itu orang, berarti. Ya, kalau studi itu jangan nanggung-nanggung, belajar semua, biar ngerti.